Gimana kabarnya hari ini, Nak? Ya, sebelum kita mulai, kita awali dulu dengan berdoa. Ketua kelas dipimpin doa. Semua siap. Berdoa mulai. Ibu akan lakukan absensi dulu. Hari ini siapa yang nggak hadir? Ketua kelas Faruk? Hadir semua? Wih, bagus ya, hari ini hadir semua. Alhamdulillah hari ini kita diberi kesehatan ya, jadi kita bisa melakukan aktivitas seperti biasanya, hadir di sekolah, mengikuti pelajaran seperti biasanya. Udah siap belajar hari ini? Siap, Bu. Siap. Alhamdulillah, pasti kita harus semangat ya. Sebelum kita mulai, kita coba dicek dulu kebersihan kelasnya. Bersih semua. Kalau laci-laci dilihat dulu, ada sampahnya enggak? Bersih semua ya. Alhamdulillah. Berarti yang piket hari ini bagus. Kita mulai dengan asam basa. Ya. Konsep asam basa. Nah, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, Ibu akan menjelaskan tentang kompetensi dasar yang kita capai. Ya, jadi yang pertama menjelaskan konsep asam basa serta kekuatannya dan kesetimbangan pengionan dalam larutan. Kompetensi dasar 4.10-nya menganalisis trayek perubahan pH beberapa indikator yang diekstrak dari bahan alam melalui percobaan. Itu kompetensi dasar yang dicapai. Kemudian tujuan pembelajarannya, setelah kegiatan belajar ini, Ibu harap kalian mampu ya melalui pendekatan TPACK dengan mode pembelajaran PBL (Problem Based Learning). Peserta didik diharapkan mampu menganalisis konsep asam basa menurut Arrhenius, kemudian menurut Bronsted-Lowry, kemudian menurut Lewis, serta membandingkan teori asam basa menurut Arrhenius, Bronsted-Lowry, dan Lewis tersebut, serta melakukan diskusi. Jadi nanti setelah ini kalian diskusi penentuan pH suatu larutan asam dan basa, kemudian melakukan presentasi, menentukan pH suatu larutan dengan mengembangkan nilai berpikir kritis. Jadi nanti diharapkan kalian berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif. Nah, sebelum kita masuk ke materi, kalian tahu asam basa? Asam itu apa sih? Asam. Pasti kalian identiknya dengan apa? Contohnya deh. Cuka, asam ya. Berarti dengan rasa. Rasanya apa? Asam. Selain cuka apa lagi yang kalian tahu? Jeruk. Iya, itu yang asamnya. Berarti kalau asam rasanya asam. Kemudian sebutkan larutan yang bersifat asam dan basa. Kalian udah bisa ya sehari-hari. Coba Ibu tampilkan dulu. Asam sangat mudah ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Simak dulu seperti pada makanan, minuman, dan obat-obatan. Asam berasal dari bahasa Latin acidus yang berarti rasa masam. Suatu zat dikategorikan asam apabila memiliki rasa masam. Berikut adalah contoh-contoh asam dalam kehidupan sehari-hari. Contoh-contoh asam. Minuman bersoda mengandung asam karbonat. Air kopi mengandung asam klorogenat. Jeruk mengandung asam askorbat atau vitamin C dan asam sitrat. Cuka mengandung asam asetat. Obat tetes mata mengandung asam klorida dan asam borat. Semut mengandung asam format. Basa sangat mudah ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Setiap zat yang dikategorikan basa berasa pahit dan bersifat licin.
Berikut adalah contoh-contoh basa dalam kehidupan sehari-hari. Antasid atau obat mah mengandung magnesium hidroksida dan aluminium hidroksida. Deodoran mengandung aluminium hidroksida. Pembersih lantai mengandung amonia. Pasta gigi mengandung natrium bikarbonat. Sabun mandi mengandung natrium hidroksida. Udah ya? Ya, itu tadi contoh asam dan basa dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pernahkah kalian melihat zat-zat di atas? Yang tadi? Pernah. Pernah merasakannya? Pernah. Beberapa ya, nggak semuanya ya. Yang jelas kalau asam rasanya asam, kalau basa. Nah, untuk lebih jelas larutan asam dan basa, kita hari ini akan belajar tentang konsep asam dan basa. Ya, kita simak video lagi. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering mengalami kesulitan membersihkan benda-benda di sekitar kita dari kotoran yang menempel padanya. Nah sekarang, tahukah kamu bagaimana cara membersihkan uang logam dari keraknya? Cobalah dengan menggunakan air. Tidak bisa? Cobalah dengan menggunakan sabun. Tetap tidak bisa? Sekarang cobalah dengan menggunakan jeruk nipis. Apa yang terjadi? Sungguh mengesankan. Dengan menggosokkan jeruk nipis pada koin, kerak koin dapat dihilangkan. Hal ini terjadi karena zat asam pada jeruk menetralkan zat basa pada kerak koin, sehingga kerak dapat dengan mudah hilang. Pada akhir reaksi antara zat asam dan basa, selalu dihasilkan garam dan air yang bersifat netral. Ya, itu tadi manfaat dari asam. Salah satunya bisa membersihkan kerak pada koin. Itu ya. Ada beberapa manfaat yang lainnya. Perhatikan gambar berikut. Ada apa aja di situ? Cuka, sabun, Jadi kalian dari gambar itu bisa membedakan mana yang asam, mana yang basa? Bisa. Saya dengan cara apa? Nanti kalau di laboratorium kalian dicicip, nggak bisa dong. Ya ada indikator. Ya nanti pertemuan berikutnya kita belajar tentang indikator. Di sini kita diskusi bagi kelompok. Diskusi silakan duduk berdasarkan kelompoknya masing-masing. Ya sekarang. Oke, udah duduk berdasarkan kelompoknya masing-masing. Kalau udah, Ibu bagi LKPD-nya, silahkan dikerjakan. Dikerjakan LKPD-nya. Kemudian nanti setelah diskusi kalian akan melakukan presentasi. Kalian mengerjakan ini atau diskusi ini, Ibu nilai sikapnya. Ya.
sikap kalian Ibu nilai. Jadi kerjakan dengan sebaik-baiknya. Penilaian tetap berlangsung ya. Ayo silakan kelompok 2 presentasikan. Assalamualaikum Yang lain perhatikan. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang konsep asam dan basa. Materi pertama akan disampaikan oleh Sabila Putri Dwi Wahyuni. Kami persilakan. Yang lain perhatikan. Jadi saya akan menjelaskan tentang asam dan basa menurut Arrhenius. Teori asam adalah senyawa yang jika dilarutkan dalam air melepaskan ion H+. Contohnya H2SO4 berionisasi menjadi 2H+ plus SO4 2-. HSO3 berionisasi menjadi H+ plus SO3-. Teori basa adalah senyawa yang jika dilarutkan dalam air melepaskan ion OH-. Contohnya KOH berionisasi menjadi K+ plus OH-. NaOH berionisasi menjadi Na+ plus OH-. Menurut Bronsted-Lowry, asam adalah zat yang memiliki kecenderungan untuk menyumbangkan ion H+ atau proton. Sekian materi dari kelompok 2. Jika ada yang ingin dipertanyakan, kami persilakan. Ayo kelompok yang lain ditanggapi. Saya perwakilan dari kelompok 3 yang bertanya, kelemahan teori asam basa menurut Arrhenius apa? Oh tadi belum dijelasin. Kelemahan adalah tidak bisa menjelaskan pengaruh perbedaan jenis pelarut pada zat asam maupun basa. Kelompok kami saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri plus dulu untuk kelompok 2. Silakan kalau udah LKPD-nya dikumpul dulu. Teori asam basa menurut Arrhenius. Asam adalah suatu zat yang jika dilarutkan dalam air akan menghasilkan ion H+. Contohnya H+ menjadi HF menjadi H+ plus F -. Kemudian HBr menjadi H+ plus B. Ya. Plus BM. Dikerjakan soalnya ini. Berapa menit? 5 menit. 5 menit mengerjakan soal ini. Ya, kasih nama. Larutan itu asam atau basa, kita perlu menggunakan indikator. Nanti indikator ada indikator alami, ada indikator buatan. Ya, itu kita pelajari pertemuan berikutnya. Ya, untuk hari ini cukup sekian pelajaran hari ini. Kita akhiri. Sebelum kita akhiri, kita berdoa dulu. Faruk dipimpin. Siap. Doa mulai. Doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan istirahat.